Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadi Wijaya dengan NIM 228024019. Di sini saya akan melakukan penjabaran kasus sederhana bola jatuh bebas tanpa gesekan, dan kalau sempat waktunya saya akan jelaskan juga yang menggunakan gesekan dengan dua metode pendekatan, yaitu metode Newtonian dan Lagrangian. Oke, langsung saja. Di sini ada bola dengan dia jatuh akibat gravitasi ya. Maka akan ada gaya yang mempengaruhi bola tersebut, yaitu gaya berat yang rumusnya mg. Maka secara analisis Newton kita bisa masukkan ke dalam persamaan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan m kali A ya. A itu kan percepatan ya. Nah, karena kita ambil posisi ini sebagai Y, maka turunan kedua dari Y adalah Y double dot ya, atau percepatan. Turunan kedua dari posisi kan percepatan. Nah, karena posisi itu Y, maka turunan keduanya Y double dot. Nah, F ini gaya yang berpengaruh di benda tersebut, maka mg, kita tulis mg sama dengan my double dot. Terus kedua harus kita bagi dengan m, sehingga diperoleh demikian y double dot sama dengan g. Oke, simple kalau Newton. Sekarang kita menggunakan Lagrangian. Nah, Lagrangian ini kita tinjau menggunakan kinetik ya, energi kinetik dan juga energi potensial energi. Jadi K-nya setengah my dot kuadrat ya tadi ya. Kalau misalnya y itu kita anggap sebagai posisinya, maka turunan pertama y dot itu adalah kecepatan, yang mana kita tahu setengah mv kuadrat itu adalah rumus energi kinetik, dikurang mg min y. Nah, ini kenapa min y? Karena lihat posisinya, jika titik acuannya kita anggap ini 0,0 adalah titik y, maka ke bawahnya titik y akan bernilai minus gitu ya. Titik x akan 0, tapi titik y-nya minus. Jadi min y di sini ya. Min mg dikali min y sama dengan mgy plus mgy, minus dikali minus. Setelah kita dapat nilai L-nya, yang dimana ini nilai L, lalu kita masukkan ke dalam persamaan Euler-Lagrange, yaitu ddt dari do y dot dari L sama dengan do y dari L. Kita hitung satu persatu dari ruas kiri dulu, yaitu do y dot dari L sama dengan do y dot dari L-nya kita masukin setengah my dot kuadrat plus mgy. Nah, karena ini adalah turunan parsial, dan turunan parsial itu kita turunin secara part per part ya, satu per satu. Kalau kita turunin di sini terhadap y dot, ya udah kita turunin aja terhadap y dot. Yang lainnya ya nggak bisa, selagi dia tidak memiliki variabel y dot, maka dia nggak bisa diturunin. Dianggapnya konstanta. Maka do y dot dari L sama dengan yang ini, yang mg ini udah pasti 0 karena dia memuat variabel y, bukan variabel y dot. Sedangkan dalam parsial kita menurunkannya dia y dot ya. Jadi yang kita bisa turunkan hanya yang sebelah kiri aja nih, yaitu ini si y dot kuadratnya. Kita gunakan aturan turunan sederhana, pangkat dikurangi pangkatnya turun dikali terus dikurang 1 ya. Jadi 2 dikali setengah my dot pangkat 2 min 1 jadi pangkat 1. Jadinya ini dibagi 2 per 2 my dot plus 0. Jadi do y dot dari L adalah my dot. Selanjutnya kita turunkan terhadap waktu, yaitu ddt dari do y dot dari L sama dengan ddt dari si do y dot dari L ini kan ini ya. Kita udah punya definisinya nih, kita udah ketemu nih. Kita turunkan terhadap waktu. Nilai massa M tidak berubah terhadap waktu. Jadi hanya nilai kecepatan atau si y dot saja yang berubah. Sehingga kita bisa turunkan M-nya dia sebuah konstanta atau sesuatu yang tidak berubah terhadap waktu. Tapi si y dot ini kan dia kecepatan. Nah, turunan kecepatan terhadap waktu adalah percepatan atau y double dot ini. Nah, ini kita dapat yang ruas kirinya. Sekarang kita hitung yang ruas kanan, yaitu yang bagian sini ya. Yang bagian sini, yaitu do y dari L sama dengan do y dari setengah my dot kuadrat plus mg. Nah, kalau yang tadi kita turunkan secara parsial, yaitu y dot, sekarang kita turunin parsial secara y. Jadi yang ruas kiri sini, bukan yang ruas kiri, yang sebelah kiri, yang setengah my dot kuadrat itu 0 karena dia memuat variabel y dot. Sedangkan yang kanan ini dia memuat variabel y ya. Jadi ini kita bisa turunin, tapi yang ini kita nggak bisa, 0 ya. Bisa, cuman hasilnya 0. Nah, ini. Jadi sehingga 0 plus mg ya, karena y diturunkan terhadap y 1 ya. Jadi mg dikali 1, jadi mg. Sehingga do y dari L itu sama dengan mg. Nah, hitung keseluruhannya, ini kan Lagrange-nya nih. Ya.
persamaan Euler Lagrange. Ruas kiri kita dapat ini, nih. Ini ruas kirinya, ruas kanan ini. Sehingga kita sama dengan kan gitu. D dt dari do y dot dari L sama dengan do y dari L. Itu yang ruas kirinya my double dot sama dengan yang ruas kanannya mg. Kedua ruas kita bagi dengan m sehingga y double dot sama dengan g gitu. Maka terbukti secara Lagrangian y double dot sama dengan g, atau percepatan yang mengarah ke bawah atau percepatan yang dialami oleh si benda ini itu nilainya sama dengan nilai g-nya. Oke. Gitu. Terbukti ya secara Newtonian dan juga Lagrangian. Oke. Sekiranya cukup, ternyata nggak sampai waktunya, maksimal 5 menit, ini udah 5 menit lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.